Assalamualaikum Sobat Muslimah. Kembali lagi dengan program Millennials Maluku bersama Muslimah Maluku Center. Alhamdulillah, saya Rizna Bugis. Di sini sudah ditemani dengan Kak Iin. Halo, Assalamualaikum. Ya, Kak Iin, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah ya. Sobat Muslimah, seperti biasa, Millennials Maluku selalu mengangkat tema-tema yang lagi viral saat ini. Nah, hari ini kita akan mengangkat tema kipas anginku imamku. Masya Allah. Masya Allah ya. Nah, Sobat Muslimah, bagi yang belum tahu, konten ini tuh viral terkhusus di TikTok. Itu menampilkan video seseorang yang diimami oleh kipas angin. Aduh, ini halus sekali sepertinya. Halus sekali. Ya. Nah, Sobat Muslimah, untuk membahas hal ini, hari ini kita akan Q&A bareng nih dengan Kak Iin. Penasaran ya pertanyaannya? Iya. Nah, langsung saja ya Kak ke questionnya. Nah, untuk question pertama nih Kak, sebenarnya baper di dalam Islam itu gimana sih Kak? Baper. Iya. Maksudnya baper tuh boleh nggak sih? Oh iya, aduh. Nah, jadi baper itu tuh bukan sesuatu hal yang dilarang gitu kan, karena memang Allah memang menciptakan pada diri kita itu ada yang namanya gorizatun naluri, melestarikan jenis. Nah, salah satu ekspresi atau penampakannya itu ketertarikan kepada lawan jenis gitu, yang mungkin sekarang viral itu kan. Nah, itu it's okay aja gitu. Cuman nanti yang jadi masalahnya itu bagaimana kita itu memanage yang pertama, sama yang kedua bagaimana kita itu menyalurkan. Gitu. Nah, apakah kita itu bisa memanage atau mengontrolnya dengan mengalihkan kepada hal-hal yang bermanfaat, ya seperti menuntut ilmu misalnya, atau kita bersilaturahim misalnya, ataukah kita itu tidak mampu memanagenya gitu, akhirnya halu yang gak jelas gitu. Itu ya, atau mungkin yang kedua tadi itu menyalurkannya gitu, apakah disalurkan dengan cara dia itu bertaruh misalnya atau menikah, ataukah dia salurkan dengan cara berpacaran misalnya, ataupun malah melakukan hal-hal lainnya begitu yang tidak dibolehkan di dalam Islam gitu. Jadi baper it's okay, tergantung nanti penyaluran dan juga pengontrolan dia itu yang nanti akan menentukan benar atau salahnya gitu. Nah, jadi gitu ya Sobat Muslimah, ternyata baper itu it's okay, asal diatur Pak. Ya. Nah, question kedua nih Kak, gimana sih pandangan Kakak terkait konten yang lagi viral ini? Ya, konten kipas angin itu kan. Iya. Nah, jadi awal-awal tuh pas lihat kayaknya lucu gitu kan. Lucunya itu konten ini bisa dijadikan kayak sarana dakwah gitu, karena akhirnya kita bisa menyampaikan ke teman-teman kita, bisa sharing kalau kita itu halu yang nggak berfaedah gitu kan, malah membuang waktu gitu dan nggak menghasilkan apa-apa kecuali kita itu rugi gitu kan. Tapi lama-kelamaan pas kesini kok banyak kayak malah bikin konten kayak begitu gitu kan, malah jatuhnya itu kayak mempermainkan ibadah gitu, karena sholat itu malah jadi bahan untuk tertawaan gitu kan, konten yang lucu-lucu gitu. Nah, kalau udah kayak begini, maka harusnya kita tuh malu gitu kan, ya malu kepada Allah. Kenapa kita tuh menjadikan sholat itu sebagai bahan lelucon gitu. Itu. Nah, menurut ini ya, iya. Banyak yang bikin jadi konten itu malah jadinya kita itu mempermainkan sholat. Nah, question ketiga nih Kak, sekaligus yang terakhir. Bagaimana sih Kak tips biar kita tuh bisa mengontrol rasa baper ini? Oke, tips. Memang ini masalah ya sekarang, para milenial itu mungkin nggak mampu atau nggak bisa mengontrol bapernya gitu. Malah kayak tadi ya, bikin konten-konten yang nggak jelas gitu, atau yang unfaedah misalnya, atau mungkin malah disalurkan kepada yang nggak benar gitu. Nah, cara atau tipsnya ya, kalau yang selama ini kakak ini kaji ya di dalam Islam itu, tipsnya adalah memang kita harus memahami bagaimana konsep kodok dari dalam Islam, atau simpelnya kita bahas tentang konsep masalah jodoh di dalam Islam. Jadi konsepnya tuh gini, kita sebagai manusia, kita itu selalu hidup dalam dua ranah atau dua lingkaran. Lingkaran yang pertama itu yang memang kita itu bisa memilih, dan lingkaran yang kedua yaitu ranah yang tidak bisa kita
pilih. Nah, ini dua ranah yang berbeda. Nah, terkait dengan kita berikhtiar, ranah pertama, kita misalnya bertaaruf atau kita misalnya ada yang memilih dengan pacaran, misalnya ini ranah pilihan kita, begitu. Yang di sini nanti akan diberikan pahala atau dosa gitu. Karena ini kita pilih sendiri gitu. Tapi ranah yang kedua, ini ranah yang tidak bisa kita pilih, masalah takdir, yang misalnya jodoh, kita menikah dengan siapa, kemudian menikahnya itu kapan, besok, tahun depan, atau bahkan tidak menikah sampai meninggal. Nah, itu pada ranah takdir. Nah, masalah yang dihadapi milenial saat ini, mereka itu malah memfokuskan pada masalah ranah takdir ini gitu. Masalah ranah yang tidak bisa dia pilih. Misalnya dia jatuh hati kepada seseorang, misalnya ternyata tidak berjodoh dengan orang itu, dia malah mempermasalahkan itu. Padahal harusnya dia pahami itu adalah takdir dari Allah, begitu kan, sehingga dia bisa berikhtiar gitu kan sebagai ranah pilihan dia kepada orang yang lain, bukan malah memaksakan kehendak atas takdir yang sudah Allah tentukan. Karena sempat ada kasus juga kan, seorang pasangan muda-mudi yang mana orang tua daripada si cewek ini tidak merestui, akhirnya dia lantas menghajar ya orang tua itu sampai menyebabkan beliau itu meninggal dunia ya. Nah, itu kan parah banget gitu, karena tidak paham tentang konsep pilihan ataupun takdir tadi gitu. Jadi buat teman-teman semua, buat kita juga gitu kan, semua pasti jomblo kan? Ya, masih jomblo. Buat kita semua juga, kalau kita sudah melakukan ranah pilihan kita sudah ikhtiar dan berdoa. Nah, masalah hasilnya kita menikah dengan siapa, kemudian kapan, itu adalah urusannya Allah. Kalau Allah belum menakdirkan kita bertemu dengan jodoh kita, belum menakdirkan kita itu menikah, maka berarti itu takdirnya Allah. Kita diperintahkan untuk bersabar dan menerima sepenuhnya takdir Allah itu. Nah, itu tipsnya. Gitu ya, Kak? Iya. Nah, Masya Allah ya, itu tadi penjelasan dari Kak Iin. Nah, jadi Sobat Muslimah, kita jadi tahu nih, ternyata pertama ya, baper di dalam Islam itu boleh-boleh aja, it's okay, asalkan itu tuh dikontrol, diatur kan. Nah, kemudian kita juga jadi tahu bahwa kalau kita mengkaji Islam, bahwasannya ada ranah yang bisa kita pilih dan ada yang tidak bisa kita pilih. Nah, untuk pemahaman itu sehingga kita bisa menentukan bagaimana sikap kita. Nah, itu kayak? Ya, betul sekali. Nah, Sobat Muslimah, itu dia Q&A kita hari ini dengan Kak Iin. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe this channel. Dan insya Allah nantikan video-video kita berikutnya. Wassalamualaikum.